Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, minta maaf kepada Indonesia atas kekerasan selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Kekerasan sistematis dan berlebihan selama masa kolonialisme terungkap dalam sebuah penelitian sejarah yang didanai pemerintah Belanda pada tahun 2017 dan dilakukan oleh akademisi dan pakar dari kedua negara. Penyelidikan dari 3 lembaga penelitian sejarah bertentangan dengan pandangan lama pemerintah Den Haag bahwa pasukan Belanda hanya melakukan kekerasan sporadis ketika berusaha mendapatkan kembali kendali atas koloni itu setelah Perang Dunia Kedua. Studi selama lebih dari 4 tahun ini menunjukkan kekejaman hukum Hindia Belanda di Indonesia. Ditemukan bahwa angkatan bersenjata Belanda melakukan kekerasan ekstrim yang meluas serta disengaja. Para peneliti mengatakan, itu terjadi di setiap tingkatan politik, militer, dan hukum. Dan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka yang memikul tanggung jawab di pihak Belanda, yakni politisi, pejabat, pegawai negeri, hakim, dan lain-lain, dapat memiliki pengetahuan tentang penggunaan sistematis kekerasan ekstrim. Ada kemauan kolektif untuk membenarkan dan menyembunyikannya, dan membiarkannya tanpa hukuman. Semua ini terjadi dengan tujuan yang lebih tinggi untuk memenangkan perang. Penelitian mengatakan, kekejaman sistematis itu berupa eksekusi di luar hukum, penyiksaan, penahanan dalam kondisi tidak manusiawi, pembakaran rumah dan desa, pencurian, perusakan properti dan persediaan makanan, serangan udara tidak proporsional, penembakan artileri, hingga penangkapan dan penahanan massal. Menurut para peneliti, jumlah korban dari kejahatan ini tidak bisa dipastikan. Kekejaman selama Perang Kemerdekaan Republik Indonesia ini pertama kali diungkap oleh seorang mantan veteran Belanda pada tahun 1969. Namun pemerintah Belanda mengklaim bahwa pihaknya hanya melakukan serangan terisolasi dan bersikeras bahwa militer tidak melakukan kekerasan. Dengan munculnya tinjauan sejarah ini, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf kepada Indonesia. Tidak hanya soal kekejaman yang terjadi, tapi juga atas kegagalan pemerintah Hindia Belanda selama masa penjajahan di Indonesia. Mark Rutte mengatakan, atas kekerasan ekstrem yang sistematis dan meluas dari pihak Belanda pada tahun-tahun itu, dan sikap konsisten yang dilakukan pemerintah sebelumnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia. Menurutnya Belanda harus mengakui hal tersebut. Mereka tahu itu merupakan hal yang keras tapi tidak bisa dihindari. Dan mereka mengaku pemerintah Belanda bertanggung jawab penuh atas kegagalan kolektif. Diyakini sekitar 100.000 orang Indonesia tewas sebagai akibat langsung dari perang. Dan meskipun persepsi konflik telah berubah di Belanda, pemerintah Belanda tidak pernah sepenuhnya memeriksa atau mengakui ruang lingkup tanggung jawabnya. Di tahun 1969, pemerintah Belanda menyimpulkan pasukannya secara keseluruhan telah berperilaku benar selama konflik, tetapi mengakui pada tahun 2005 bahwa mereka berada di sisi sejarah yang salah. Permintaan maaf tentang perang tersebut bukanlah yang pertama dari Belanda ke Indonesia, tetapi merupakan pengakuan yang pertama bahwa kekerasan sistematis yang disengaja telah terjadi. Dalam kunjungannya ke Indonesia pada Maret 2020, Raja Willem Alexander membuat permintaan maaf yang mengejutkan atas kekerasan berlebihan yang dilakukan pasukan Belanda. Pada tahun 2016, Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Koenders, meminta maaf atas pembantaian pasukan Belanda terhadap 400 penduduk desa Indonesia pada tahun 1947. Meskipun studi ini berfokus pada tindakan Belanda, ada catatan bahwa pasukan Indonesia juga menggunakan kekerasan untuk melakukan perlawanan. Di sisi lain, ternyata permintaan maaf Perdana Menteri Belanda membuat pimpinan Partai Kemerdekaan, Partij voor de Vrijheid, sayap kanan garis keras, Geert Wilders beradang. Pimpinan partai oposisi kerajaan Belanda yang pernah berniat melarang Al-Quran di Belanda ini malah terbalik menuntut agar Indonesia yang minta maaf atas kekerasan yang dilakukan terhadap serdaru Belanda serta warga Hindia Belanda yang pro-Belanda di Indonesia. Geert Wilders tidak sendirian dalam berpendapat bahwa Indonesia wajib meminta maaf terhadap kekerasan yang dilakukan kepada Belanda di masa lalu. Cukup banyak warga Belanda sampai kini masih anti kemerdekaan Indonesia. Mereka semua lupa bahwa Belanda adalah kaum penjajah yang keberatan melepas Hindia Belanda sebagai jajahan Belanda. Salah satu tokoh penting di Belanda, Westerling,
mengatakan, dengan mata di kepala sendiri saya sempat menyaksikan bahwa warga Indonesia yang memilih pindah ke Belanda sebab memang lebih pro Belanda ketimbang Indonesia. Menganggap bahwa kawasan yang disebut oleh Belanda sebagai Hindia Belanda memang hak milik Belanda. Maka Belanda berhak untuk mempertahankan tanah jajahan, bahkan kalau perlu dengan melakukan kekerasan terhadap warga Indonesia yang ingin merdeka. Westerling yang dianggap monster oleh Indonesia, ternyata di Belanda diulu-ulukan sebagai pahlawan nasional kerajaan Belanda yang sempat memperoleh anugerah bintang jasa dari Ratu Belanda. Salah satu tokoh sejarawan Indonesia, Boni Triana mengatakan, kebencian Belanda terhadap Indonesia merdeka diwariskan sampai generasi masa kini. Berulang kali ketika makan di Chinese Indies restoran di Belanda, saya memperoleh pelayanan secara kasar setelah diketahui bahwa saya warga Indonesia. Di Belanda masa kini masih banyak anak muda neo-Nazi yang sepaham dengan Geert Wilders dalam hal Islamofobia, maka juga Indonesiamofobia, sebab Indonesia memang negara dengan mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Maka mereka yang mengaku diri sebagai Federasi Indies Netherlands melaporkan sang tokoh sejarawan Indonesia, Boni Triana, ke polisi Belanda. Boni mencoba meluruskan sejarah kemerdekaan Indonesia yang dibengkokkan oleh para pembenci Indonesia. Meski Kejaksaan Agung Belanda telah menolak memenjarakan Boni Triana, namun tampaknya para pelapor masih belum mau menyerah, sebab sesumber akan naik banding yang tentu saja didukung sepenuhnya oleh Geert Wilders.